Salam damai sejahtera, pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap baik-baik saja. Dan di dalam Kristus, kita semua makin bertumbuh dan diberkati. Saya Dr. Swensen Liao, dan pada saat ini saya menyambut Anda ke dalam acara Mutiara Kebenaran. Kita akan memasuki seri baru dalam acara ini, yaitu kita masuk ke dalam Kitab Bilangan. Bagi Anda yang sudah pernah mendengar Mutiara atau seri Mutiara Kebenaran sebelumnya, Anda tentu tahu bahwa seri ini adalah pembahasan firman Tuhan mulai dari Kitab Kejadian sampai dengan Kitab Maliaki. Jadi Mutiara Kebenaran adalah program yang membahas secara sistematis, pasal per pasal, ayat per ayat, kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Maliaki. Kita namakan Mutiara Kebenaran karena tentunya kita berurusan dengan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh karena itu kita berikan nama Mutiara kepadanya. Tentunya program ini kita harapkan bermanfaat untuk banyak sekali orang Kristen, orang percaya di mana-mana, orang yang rindu untuk mengenal Alkitab lebih dalam lagi. Dan saya berharap secara pribadi bahwa segenap penjelasan firman Tuhan dalam program ini akan membangun iman dan pengetahuan Anda akan firman Tuhan. Salah satu keuntungan dari kita melakukan Mutiara Kebenaran ini adalah kita mempelajari Alkitab secara sangat-sangat sistematis. Khotbah di gereja tentu adalah hal yang sangat baik dan bermanfaat, tetapi seringkali khotbah-khotbah itu tidaklah mencakup setiap ayat ada dalam Alkitab, melainkan tentu ada perikop-perikop favorit yang mungkin sering dikhotbahkan, tetapi ada juga perikop-perikop yang jarang terdengar, apalagi di dalam Perjanjian Lama. Nah, inilah salah satu gunanya dan salah satu tujuan saya terbeban bersama dengan Radio Berita Klasik, yaitu radio yang memancarkan kebenaran firman Tuhan. Beban kami untuk menyampaikan kebenaran secara sistematis. Oke, kita sudah sampai ke Kitab Bilangan. Jadi, kalau Anda baru bergabung dengan kami dalam acara Mutiara Kebenaran ini, Anda perlu tahu bahwa Kitab Kejadian, Keluaran, dan Imamat sudah pernah kita bahas. Dan kalau Anda ketinggalan, Anda bisa mendapatkannya dalam bentuk rekaman dari Grafe atau dari RBK. Anda silakan menghubungi kami atau melihat di website bagaimana cara mendapatkan rekaman dari Mutiara Kebenaran, Kejadian, Keluaran, dan Imamat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab yang keempat dalam Alkitab, yaitu Kitab Bilangan. Saudara kasih Tuhan, kita buka bersama dalam Bilangan. Saya tentunya berharap bahwa Anda memiliki Alkitab dekat Anda, sehingga Anda bisa bersama dengan saya melihat firman Tuhan. Tentu kalau Anda sedang berperjalanan di mobil dan sebagainya, dan Anda sedang menyetir, saya tidak anjurkan Anda membuka Alkitab. Tapi kalau Anda ada waktu di rumah dan lain sebagainya, saya sangat anjurkan untuk mengikuti program ini dengan sebuah Alkitab di depan Anda. Baiklah, kitab yang keempat, Kitab Bilangan, kitab keempat dalam Alkitab, juga kitab keempat dalam hukum Taurat. Jadi kita masih dalam kitab-kitab Taurat. Dan judul kitab ini cukup menarik juga, yaitu Bilangan. Bilangan seringkali kita kaitkan dengan matematika sebenarnya. Dan memang kitab ini dinamai kitab Bilangan karena ada penghitungan di dalamnya, yaitu penghitungan sensus yang ada di awal kitab ini dan di akhir kitab ini. Jadi ada dua kali sensus di dalam kitab Bilangan. Oleh karena itu, dan karena banyaknya jumlah orang yang dicatat dan berulang-ulang disebut, oleh karena itu Lembaga Kitab Indonesia memberi nama Kitab Bilangan. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama kitab ini dikasih nama Bilangan, tetapi Alkitab Indonesia mendapat inspirasi dari kitab Vulgate, Vulgata. Kitab Vulgate adalah Alkitab bahasa Latin yang diterjemahkan oleh seorang tokoh awal kekristenan bernama Jerome. Dan Jerome waktu itu ditugasi untuk menerbitkan Alkitab bahasa Latin oleh Kaisar waktu itu, dan akhirnya hasilnya adalah Alkitab Vulgate atau Vulgata. Dan di dalam Alkitab Vulgate, kitab Bilangan ini diberi nama Liber Numeri, yang artinya kitab bilangan, ya, Liber Numeri. Nah, sebelum Vulgata
ada juga satu Alkitab lain yang juga memberi nama mirip-mirip ini, yaitu Alkitab Septuaginta atau yang dikenal sebagai LXX ya. Septuaginta dalam bahasa Yunani berarti 70. Nah, makanya dikasih nama juga LXX. LXX kita tahu adalah angka Romawi untuk 70, dan Septuaginta adalah Alkitab bahasa Yunani. Jadi Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan di dalam kitab Septuaginta ini, kitab Bilangan diberi judul arithmoi. Arithmoi. Nah, itu adalah akar kata dari aritmatika bagi kita, atau bilangan juga. Nah, menarik sekali bahwa orang Yahudi sendiri tidak menyebut kitab ini kitab bilangan. Orang Yahudi punya suatu kebiasaan, boleh kita bilang, atau suatu habit ya, untuk menamai kitab-kitab mereka berdasarkan kata pertama yang muncul. Tidak semua kitab dinamakan demikian, tetapi cukup banyak kitab yang diberi nama sesuai dengan kata pertamanya. Ya, contohnya hampir semua kitab Taurat dinamai seperti itu. Kitab Kejadian diberi nama Bereshit oleh orang Yahudi, yang artinya pada mulanya. Ya, jadi kitab apa? Kitab Bereshit, kitab pada mulanya. Dan memang cocok karena kitab Kejadian berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi pada mulanya, penciptaan dan lain sebagainya. Kitab Keluaran diberi nama judul oleh orang Yahudi kitab Weeleh. Dan kata Weeleh artinya dan inilah. Karena kitab Keluaran dimulai dengan kata dan inilah nama para anak Israel. Di Alkitab Indonesia kata dannya tidak diterjemahkan, tapi sebenarnya ada kata dan inilah nama para anak Israel. Demikian juga kitab Imamat diberi judul oleh orang Ibrani dalam Alkitab mereka, bukan Imamat tapi diberi judul Wayikra. Dan Wayikra itu artinya dan Tuhan, dan memanggil ya, dan Tuhan memanggil begitu. Sekali lagi, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan kata dan di dalam Imamat 1 ayat 1, tapi sebenarnya ada kata dan di situ. Dan Tuhan memanggil Musa. Nah, kitab Bilangan diberi judul oleh orang Yahudi atau dalam Alkitab Ibrani dengan judul Waidaber. Ya, Waidaber, yang artinya dan berfirman, atau ditambah subjeknya dan Tuhan berfirman. Persis kata pertama dalam kitab ini. Sekali lagi, Lembaga Alkitab Indonesia tidak menerjemahkan kata dan di situ, tapi sebenarnya ada kata dan. Dan menurut saya cukup penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kitab-kitab ini dimulai dengan kata dan. Nah, kitab Kejadian tidak dimulai dengan kata dan, melainkan dimulai dengan kata pada mulanya, Bereshit. Tetapi kitab Keluaran dimulai dengan kata dan. Kitab Imamat dimulai dengan kata dan. Kemudian kitab Bilangan dimulai dengan kata dan. Mengapa ini signifikan? Oh ya, bayangkan, siapa yang memulai suatu buku dengan kata dan? Bahkan biasanya di dalam pelajaran menulis kita diajar bahwa tidak baik untuk memulai suatu kalimat dengan kata dan, atau bahkan suatu alinea dengan kata dan, apalagi suatu pasal dan terlebih-lebih satu buku dengan kata dan. Tetapi firman Tuhan menginspirasikan buku-buku ini dimulai dengan kata dan. Ini berarti bahwa kitab-kitab ini sebenarnya adalah satu seri, satu rangkaian. Jadi kata dan membuktikan hal tersebut. Oke, kitab Bilangan disebut dengan kitab Waidaber. Sekarang mari kita lihat siapa yang menulisnya. Tentu kita percaya sebagai orang yang memegang Alkitab bahwa Musa adalah penulisnya. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar dengan masalah background atau yang disebut higher criticism, yaitu satu bidang ilmu yang mempelajari serangan-serangan terhadap siapa yang menulis kitab-kitab dalam Alkitab. Hanya pendengar perlu mengetahui saja bahwa orang-orang liberal pernah membuat suatu teori, dan sampai sekarang mereka berpegang pada teori itu, bahwa yang menulis kitab-kitab dari Kejadian sampai Ulangan ini bukan Musa, tapi editor-editor yang tidak dikenal, yang akhirnya mereka sebut atau mereka bagi menjadi 4 editor yang mereka kasih kode J, E, D, dan P. JEDP dengan kata lain. Ada editor yang mereka kasih kode J, Jehovah, kode E, Elohim, kode D, Deuteronomis, kemudian kode P, Priestly. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat lucu sebenarnya.
Karena Alkitab dengan jelas menegaskan bahwa kitab Bilangan ditulis oleh Musa. Di dalam ayat 1 saja kita bisa melihat Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi ini adalah firman Tuhan kepada Musa. Kemudian kita lihat lagi masih dalam kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang kedua. Bilangan pasal 33 ayat yang kedua, di situ katakan Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa Musa menulis tentang perjalanan Israel. Di manakah isi perjalanan yang dituliskan Musa itu? Tidak lain adalah kitab Bilangan. Jadi kitab Bilangan sendiri mencatat bahwa Musa sedang menulis kitab Bilangan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat sebenarnya. Nah, kepenulisan Musa ini lebih lanjut lagi ditegaskan di dalam Perjanjian Baru. Kalau kita baca misalnya Kisah Rasul pasal 7, di sana Stefanus memberikan pembelaan di hadapan Sanhedrin dan dia mengutip berbagai hal yang tertulis dalam kitab Bilangan dan tanpa keraguan sedikit pun mengacu kepada Musa. Kemudian kita melihat juga Ibrani pasal 3. Di situ juga ada beberapa kutipan tentang hal-hal di dalam kitab Bilangan yang juga dengan tegas diatribusikan kepada Musa. Nah, Yesus Kristus sendiri sebagai otoritas final kita menegaskan bahwa Musa bukanlah seorang penipu dan bahwa apa yang tertulis tentang Musa di dalam kitab-kitab Musa adalah benar. Dan tentu ini mengindikasikan bahwa kitab Taurat bukanlah dibikin-bikin, bukanlah beberapa ribu tahun kemudian baru ditulis, tetapi ditulis oleh saksi mata. Contohnya dalam Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, kisah Musa meninggikan ular di padang gurun adalah salah satu kisah di dalam kitab Bilangan, dalam Bilangan pasal 21. Nanti akan kita bahas juga sampai di sana. Tetapi yang jelas Yesus di sini mengutipnya sebagai suatu fakta yang benar-benar terjadi tanpa meragukan sedikit pun kepenulisan Musa di dalamnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kitab Bilangan ditulis oleh Musa, abdi Allah yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Coba kita masuk di sini dalam Bilangan pasal 1. Pasal ini ada 54 ayat, jadi sebenarnya sangat panjang, tetapi beberapa bagian agak sedikit mungkin dianggap repetitif, jadi kita bisa cepat. Kita baca dulu pasal 1 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua pada tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasal 1 ayat 1 di sini memberikan latar belakang yang sangat penting. Pertama-tama, kita tahu bahwa orang Israel sedang di padang gurun Sinai pada waktu itu. Jadi ini adalah pasca mereka keluar dari Mesir. Kalau pendengar sekalian harus diingatkan, siapa bangsa Israel ini? Bangsa Israel adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka yang akan mendatangkan juru selamat. Nah, oleh karena itulah Perjanjian Lama sedemikian berfokus kepada bangsa Israel karena mereka adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk mendatangkan juru selamat atau Mesias. Tentu iblis tidak suka, oleh karena itu iblis menggunakan bangsa Mesir untuk mencoba menghancurkan bangsa Israel melalui perbudakan yang kejam. Bahkan pernah satu kali bayi-bayi laki-laki orang Israel dipaksa untuk dilempar ke sungai Nil. Sungguh suatu genosida yang luar biasa. Ya, mengapa? Karena iblis mengincar bangsa yang dijanjikan Tuhan ini. Tidak heran sepanjang sejarah bangsa yang paling sering menghadapi cobaan genosida atau pembunuhan massal terhadap sukunya tidak lain adalah bangsa Yahudi. Tetapi yang herannya dan menariknya adalah tidak pernah berhasil. Ya, sudah begitu banyak yang mencoba untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Mulai dari Firaun kita melihat, kemudian nanti kita akan lihat Haman di zamannya Esther, sampai kepada Hitler berusaha untuk menghilangkan semua orang Yahudi. Dan masih banyak lagi yang lain, saudara. Di abad-abad pertengahan sangat sedih kita bahwa Katolik yang mengaku gereja Katolik pernah mencoba juga untuk membasmi orang Yahudi. Nah, tetapi tidak pernah berhasil karena Tuhan melindungi. Ini adalah fakta sejarah. Nah, jadi orang Israel yang sempat di Mesir menderita, akhirnya dalam kitab Keluaran itu dibawa keluar oleh Tuhan. Makanya disebut kitab Keluaran, dan mereka bebas dari perbudakan dosa. Itu adalah suatu lambang juga, saudara yang kasih Tuhan. Ketika orang Israel di Mesir, mereka di bawah perbudakan. Itu melambangkan ketika kita belum mengenal Yesus Kristus, kita berada di dalam perbudakan. Berada di dalam perbudakan dosa. Tetapi oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib, maka kita
bisa bebas dari perbudakan itu. Dan kematian Yesus di atas kayu salib dilambangkan dengan sangat sempurna oleh tulah ke-10. Tulah di mana anak sulung harus mati, tetapi dapat digantikan oleh pembunuhan domba yang jantan berumur 1 tahun yang sempurna tidak bercacat, melambangkan Yesus Kristus, yang darahnya kemudian harus dipoles di ambang pintu, dan itu melambangkan pengaplikasian pengorbanan Yesus kepada diri kita. Kita keluar dari Mesir. Nah, keluar dari Mesir, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Kita masuk ke kitab Imamat. Dari Keluaran masuk ke Imamat, dan tema Imamat adalah kekudusan. Dan di situ ada penekanan yang begitu kuat bahwa sekarang kamu telah menjadi umat Tuhan yang maha kudus. Oleh karena itu kamu harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu adalah salah satu seruan kunci dalam kitab Imamat. Dan kalau kita perhatikan Imamat 1 ayat 1, itu dimulai dengan Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Jadi kitab Imamat dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa di dalam kemah pertemuan. Nah, perlu saya ceritakan dulu sedikit bahwa setelah keluar dari Mesir, Tuhan tidak langsung membawa mereka ke tanah Kanaan, tetapi mereka akan pergi ke Gunung Sinai dulu. Di situ mereka harus meratifikasi berdirinya mereka sebagai satu bangsa Israel. Jadi mereka pergi ke Gunung Sinai, dan akhirnya di Gunung Sinai itu mereka di sana selama kurang lebih 1 tahun. Coba kita lihat selama 1 tahun itu ngapain? Ya, antara lain mereka menerima hukum-hukum Allah. Kemudian kita masih ingat bagaimana Musa pernah 40 hari 40 malam di atas Gunung Sinai. Sampai-sampai orang Israel tidak tahan menunggu di bawah dan membuat lembu emas, dan itu membuat sangat marah. Akhirnya Musa memecahkan loh batu. Akhirnya Tuhan suruh dia naik lagi 40 hari 40 malam lagi di atas Gunung Sinai. Nah, itu saja sudah hampir 3 bulan. Nah, kemudian sisa dari tahun pertama mereka itu setelah keluar dari Mesir dihabiskan untuk membuat kemah suci yang telah Tuhan berikan. Itu ada dalam kitab Keluaran bagian keduanya. Ada suatu skema tentang bait suci, tentang mesbah-mesbahnya, tentang meja sajian, tentang kandil, tabut perjanjian. Jadi selama satu tahun itu kira-kira orang Israel sibuk untuk membuat barang-barang itu. Nah, kita lihat sedikit dalam Keluaran 40 ayat yang ke-17. Keluaran 40 ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua. Bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu. Wah, ini New Year atau tahun baru ya. Tanggal 1 bulan 1 berdirilah atau didirikanlah kemah suci. Tanggal 1 bulan 1 tahun kedua. Happy New Year. Orang Israel waktu itu merayakan New Year pertama mereka atau tahun baru pertama mereka setelah mereka keluar dari Mesir dengan cara mendirikan kemah suci. Nah, ini menarik. Karena kenapa? Kalau kita lihat kembali ke bilangan, ternyata di bilangan ini dimulai, kalau kita lihat bilangan 1 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Di padang gurun Sinai, dalam kemah pertemuan, pada tanggal berapa? Tanggal 1 bulan yang kedua, tahun yang kedua. Jadi dalam Keluaran 40 tadi, tanggal 1 bulan 1, bilangan pasal 1, tanggal 1 bulan kedua. Jadi persis 1 bulan. 1 bulan setelah mereka selesai mendirikan kemah suci. Jadi kita bisa simpulkan bahwa semua perintah Tuhan dalam kitab Imamat itu diberikan Tuhan kepada Musa dalam jangka waktu 1 bulan itu. Dalam jangka waktu 1 bulan, Musa mencatat dan menulis kitab Imamat. Jadi kitab Imamat adalah kitab yang ditulis dalam kira-kira waktu 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan selesai, kita masuk ke kitab bilangan. Orang Israel siap untuk berjalan, siap untuk bongkar kemah, siap untuk mulai berjalan dari Gunung Sinai untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kitab bilangan intinya adalah berfokus kepada perjalanan mereka di padang gurun. Oleh karena itu dimulai di ayat 1 di sini. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Fokusnya adalah mereka sedang berada di padang gurun Sinai. Dan padang gurun Sinai adalah suatu lambang rohani, Saudara. Lambang rohani. Lambang apa? Lambang perjalanan hidup kekristenan kita. Ketika kita diselamatkan, ketika kita keluar dari Mesir, kita belum langsung masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah lambang dari sorga. Belum. Tapi kita berjalan dulu melalui padang gurun hidup dunia ini. Dan menarik sekali bahwa padang gurun melambangkan dunia, Mesir juga melambangkan dunia. Tetapi Mesir melambangkan dunia ketika kita masih menjadi budak. Padang gurun melambangkan dunia ketika kita sudah bebas. Kenapa ada gambaran yang begitu kontras? Oh ya,
Ketika kita masih budak dosa, maka dunia seolah-olah masih baik dengan kita. Oke, kita budak dia, maka dia kasih kita segala hal di padang gurun itu. Dia kasih kita mungkin manfaat-manfaat sungai Nil, dia kasih kita macam-macam. Tapi ketika kita bebas dan kita memutuskan diri dengan Mesir, maka kita ada di padang gurun. Dunia tidak mau berbuat baik kepada kita. Dunia akan membenci kita. Kita ada di padang gurun, dan kita bilangan akan mencatat perjalanan orang Israel di padang gurun. Itu adalah tema besar dalam kitab Bilangan. Coba kita lanjutkan lagi sekarang, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kedua. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan di sini, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari setiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Jadi kitab Bilangan dimulai dengan suatu sensus. Sebelum mereka berjalan di padang gurun, sebelum mereka mengarungi kehidupan baru sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, mereka sensus dulu. Nah, sensus ini ada banyak kegunaannya, saudara. Ya, sensus ini bisa memberitahu banyak hal. Makanya tiap-tiap negara rutin mengadakan sensus. Di Indonesia sendiri belum lama diadakan sensus. Dan sensus setiap 10 tahun, saya masih ingat. Dan kita melihat bahwa di sini mereka disuruh sensus juga. Orang Israel disuruh untuk mencatat, menghitung semua yang ada. Apa tujuan utamanya? Ini kalau kita baca di ayat yang ketiga, ini bukan sensus yang sembarangan. Ini adalah sensus yang sangat spesifik, sangat menargetkan sesuatu yang spesifik, yaitu dikatakan yang disensus adalah laki-laki nomor satu. Catatlah nama semua laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak penting waktu itu, tapi ada tujuan yang spesifik dari sensus ini. Kemudian yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Jadi yang cacat tidak dihitung, yang buta mungkin, yang timpang, atau yang sudah terlalu tua, yang tidak sanggup berperang lagi. Tapi semua yang 20 tahun ke atas dan sanggup berperang. Jadi ini adalah sensus perang, saudara yang kasih Tuhan. Ini bukan sensus domestik biasa. Oleh karena itu tidak mencatat jumlah anak-anak, jumlah wanita. Ini adalah sensus perang. Intinya mereka sedang bersiap-siap untuk berperang. Dan Tuhan ingin orang Israel tahu berapa jumlah mereka, siapa yang siap untuk berperang. Ini memberikan suatu pelajaran yang sangat indah tentunya, bahwa sama seperti sebelum mereka mengarungi padang gurun itu menuju ke tanah perjanjian, mereka harus bersiap-siap untuk berperang. Demikianlah dalam kehidupan Kristiani kita, dalam kita menjalani kehidupan kekristenan. Siapkah kita berperang? Banyak orang Kristen tidak sadar bahwa dia dalam medan perang. Dia pikir hidup ini suatu hal yang santai-santai saja. Tetapi Alkitab memberitahu kita bahwa kita sedang berperang. Coba kita buka dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita ada dalam peperangan. Ambil seluruh perlengkapan senjata. Tapi yang membedakan orang Kristen dengan agama-agama lain yang menyandang pedang adalah kita bukan berperang melawan manusia. Tidak ada mandat Tuhan bagi orang Kristen untuk menyerang orang lain secara fisik, untuk mengambil pedangkah, pistolkah, senapankah, lalu untuk menyebarkan kekristenan dengan cara kekerasan. Oh tidak. Ada agama lain yang penyebarannya melalui pedang, menaklukkan wilayah demi wilayah, lalu wilayah yang takluk itu dipaksa untuk masuk agamanya. Tidak demikian dengan Kristen. Tidak pernah kekristenan disebarkan dengan cara demikian. Mungkin ada yang berkata, oh bagaimana dengan perang salib dan lain sebagainya. Itu bukan kekristenan yang sejati. Saya kasih tahu lagi, di dalam abad-abad pertengahan yang dikatakan perang salib itu dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu itu. Dan gereja Katolik adalah gereja yang sangat sesat, yang tidak melambangkan kekristenan yang sejati, sama sekali, jauh sekali daripada itu. Tetapi kita melihat di sini bahwa peperangan kita adalah melawan
bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat. Kita melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kita dalam peperangan. Iblis dikatakan dalam surat Petrus berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu adalah musuh kita. Ya, itu adalah musuh kita. Musuh kita satu, iblis. Nomor dua, musuh kita dunia. Dan nomor tiga, musuh kita adalah manusia lama kita, kedagingan kita sendiri. Itu adalah peperangan kita di dunia ini. Banyak orang Kristen tidak tahu bahwa dia dalam peperangan. Tetapi orang Israel, Tuhan sensus dulu. Ayo, ya, kita siap-siap. Dengan sensus itu awareness mereka atau rasa sigap mereka ditingkatkan. Oh, kita tahu nih, sekarang kita ada sensus. Dan saudara yang kasih Tuhan, apakah hari ini diperlukan sensus juga? Apakah diperlukan sensus hari ini di gereja? Oh, mungkin juga. Ada bagusnya juga. Mungkin yang siap berperang di gereja, sensus. Orang-orang percaya yang siap berperang, bukan berperang untuk kibar bendera di mana demonstrasi, bukan. Tapi peperangan rohani yang kita lakukan. Nah, kita kembali ke dalam Bilangan pasal 1 di sini. Sensus perang dikatakan. Dan Musa disuruh mencatat di ayat 3. Engkau ini beserta Harun. Jadi pemimpin waktu itu adalah Musa dan Harun. Harus mencatat. Dan dibantu dengan siapa? Dibantu dengan perwakilan dari tiap suku, katanya. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu. Ada 12 suku Israel dan tiap suku ada pemimpinnya yang ikut menghitung. Jadi di sini kita melihat pemimpin baik itu Harun dan Musa maupun pemimpin setiap suku di sini punya tanggung jawab untuk menyiapkan orang-orang yang mereka pimpin untuk peperangan. Oleh karena itu betapa lalainya pemimpin rohani yang tidak memperingatkan umatnya tentang bahaya-bahaya yang mengancam, bahaya kesesatan yang mengancam, bahaya doktrinal yang mengancam. Oleh karena itu kita di RBK di sini, kita di Radio Berita Kasih, kita senantiasa mau menyerukan tentang bahaya-bahaya penyesatan. Ya, karena kita seperti ini di sini Musa Harun disuruh mencatat orang-orang yang siap berperang. Ya, dan demikian juga pemimpin dari tiap-tiap suku. Ya, mereka harus mempersiapkan umatnya untuk berperang. Demikian juga kita. Kita lanjut lagi sekarang di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-16 dari Bilangan pasal 1 ayat 5 sampai 16. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zurishadai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netanael bin Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari suku Yusuf, Elisama bin Amihud. Dari suku Efraim. Dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye. Dari suku Benyamin, Abidan bin Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer bin Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Eliasyaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya. Mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel. Mungkin ada sebagian orang yang membaca ayat ini dan berkata, saya tidak perlu tahu tentang hal ini. Orang-orang ini sudah mati 3.000 tahun yang lalu, 3.500 tahun yang lalu. Saya tidak kenal mereka dan nama-nama ini tidak bermanfaat bagi saya. Dan saya tidak perlu tahu hal ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan. Dan tidak ada sedikit pun firman Tuhan yang tidak berguna. Bahkan dengan adanya nama-nama yang disebut secara individual di sini, kita justru mendapat konfirmasi betapa Tuhan mempedulikan setiap individu di dalam orang percaya. Memang tidak mungkin Tuhan menuliskan setiap nama dari semua orang Israel pada waktu itu yang berjumlah 600-an ribu, tetapi minimal representasi mereka disebutkan nama per nama. Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli dengan kita secara individu, bukan hanya secara massal. Sangat mudah bagi seorang jenderal atau seorang pemimpin untuk hanya berpikir secara global saja. Oh, yang saya pikirkan tentara saya sekian banyak, tetapi bahwa si pemimpin itu bisa mengenal prajuritnya satu persatu, itu adalah hal yang luar biasa. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, 12 suku Israel di sini tidak termasuk Lewi tentunya. Dan
Memang dalam Alkitab sering kita mendengar 12 suku Israel, tetapi ada banyak sekali cara untuk menghitung 12 suku Israel. Ada cara di mana suku Lewi dihilangkan, tetapi tetap 12 karena Yusuf dibagi dua menjadi Efraim dan Manasye. Ada juga caranya di mana suku Lewi masuk, tetapi ada suku lain yang dihilangkan. Misalnya di Wahyu, di situ ada suku Dan tidak disebut. Jadi ada berbagai variasi bagaimana kita bisa mendaftarkan 12 suku Israel. Nah, kita melihat di sini ada 12 suku Israel, Lewi tidak masuk. Kenapa Lewi tidak masuk? Kita akan lihat nanti, karena Lewi punya tugas khusus. Sensus terhadap Lewi akan dilakukan di pasal 3. Ini adalah sensus perang. Lewi punya tugas khusus, yaitu untuk menjaga dan melayani kemah pertemuan. Nah, kita melihat satu persatu dari nama di sini. Ada beberapa nama yang menarik. Yang lainnya mungkin perlu riset lebih banyak lagi untuk kita bisa sampai kepada kesimpulan tertentu. Yang pertama disebut adalah Ruben. Ya, Ruben pertama disebut, sangat menarik sekali. Dia adalah anak pertama. Jadi wajar sebenarnya dia pertama disebut. Tapi sekali lagi ada banyak cara untuk mendaftarkan 12 suku Israel. Jadi kebetulan di sini Ruben pertama kali disebut. Nah, Ruben ini walaupun dia adalah anak yang pertama lahir, tapi sebenarnya dia kehilangan hak kesulungannya. Mengapa? Karena dia melakukan suatu kesalahan yang sangat besar, yaitu dia berzina dengan gundik ayahnya. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 49, Kejadian pasal 49, dan di sini Yakub sebelum dia meninggal memberikan nubuat tentang anak-anaknya. Kita baca dari ayat 3 tentang Ruben. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Ya, dia membual bagaikan air. Di dalam King James Version, membual seperti air situ memakai istilah unstable as water, atau tidak stabil seperti air. Jadi membual-bual terus, dia tidak stabil seperti air katanya. Nah, menarik sekali bahwa tokoh yang menjadi pemimpin Bani Ruben di dalam kitab Bilangan disebut Elizur bin Shedeur, yang sebenarnya nama Elizur ini memiliki pengertian Allah adalah batu karangku. Allah batu karangku. Jadi dari suku Ruben yang didaulat tidak stabil seperti air, membual seperti air, muncul seorang yang mungkin suku saya punya sifat seperti itu, tapi saya pribadi, saya tahu di mana tempat berpijak yang baik. Saya tahu di mana pertolongan yang kokoh bisa didapatkan. Allah adalah batu karangku. Luar biasa. Jadi di balik nama-nama ini ada hal yang menarik, apalagi orang Israel sering memberi nama anak-anaknya sesuatu yang teologis, sesuatu yang melambangkan pengharapan mereka. Bahkan seringkali ada nama-nama Allah di dalam nama anak-anak mereka. Kalau Anda melihat nama Yahudi yang ada El di dalamnya, itu berasal dari El, yaitu Allah atau Elohim. Kemudian ada juga yang berakhiran dengan Yah atau ada Yeho-nya, Yeho. Ya, itu adalah singkatan dari kata Yehovah yang adalah nama Allah sendiri. Nah, kita lihat lagi dalam Bilangan pasal 1 di sini ada nama apa lagi yang menarik. Kalau kita lihat di suku Yehuda, Nahason bin Aminadab di ayat yang ke-7. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Ini nama yang menarik karena ini akhirnya adalah salah satu orang yang masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan Injil Matius 1 ayat yang keempat, Matius 1 ayat 4, di sini Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. Jadi kita melihat Nahason di sini termasuk orang yang dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi kita diperkenalkan kepada orang-orang ini. Kalau kita lihat lagi, ada lagi yang disebut di Bilangan 1 ayat yang ke-8 dari suku Isakar, Netanael. Netanael ini memiliki arti diberikan oleh Allah, diberikan Allah. El, lihat ujungnya di situ. Ada lagi yang namanya Eliab, Eliab di suku Zebulon. Eliab ini artinya Allahku ayah. Eli Allahku, Ab di situ dari kata bapa, Abba. Dan banyak sekali nama-nama seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19 dari pasal 1 ini. Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu.
Dan pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas dicatat orang demi orang, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Jadi pada tanggal yang ditetapkan mereka langsung melakukannya. Dan perhatikan tanggal mana. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1, tanggal 1 bulan yang kedua muncul perintah untuk mengadakan sensus. Lalu kita bandingkan dengan pasal 1 ayat 18. Pada tanggal 1 bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Jadi pada hari yang sama, Musa langsung mengeluarkan perintah, oke, kita perlu bikin sensus. Nah, ini adalah contoh ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan bukanlah, oh ya tunggu nanti dulu ya Tuhan, ada perintah tapi belakangan sajalah. Tidak. Ketaatan ditunjukkan oleh Musa. Tuhan suruh dia sensus, pada hari yang sama dia beri perintah, siap-siap sensus. Nah, mungkin proses sensusnya sendiri butuh waktu, tapi dimulai pada hari itu juga, dimulai pada saat itu juga. Betapa kita perlu belajar dari Musa di sini. Jangan menunda-nunda melakukan perintah Tuhan. Ada satu slogan yang saya, atau satu peribahasa, suatu perkataan yang saya pernah baca, saya sangat senang. Dikatakan bahwa a late obedience is disobedience, katanya. A late obedience is disobedience, atau ketaatan yang terlambat sama dengan ketidaktaatan. Nah, itu adalah hal yang sangat menarik. Apakah hari ini kita ada perintah Tuhan pada diri kita yang kita tahu, yang kita bilang, Tuhan jangan dulu lah, saya belum siap. Mungkin kita diberitahu oleh Tuhan melalui firman-Nya tentang hal-hal tertentu. Mungkin ada dorongan Roh Kudus bagi Anda untuk diselamatkan. Anda perlu merendahkan hati, mengakui bahwa selama ini Anda orang berdosa, bahwa Anda selama ini mencari keselamatan berdasarkan agama Anda sendiri, berdasarkan kekuatan Anda sendiri, berdasarkan amal Anda sendiri. Anda perlu diselamatkan hari ini. Mungkin Anda berkata, Tuhan jangan dulu. Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Mungkin keluarga saya akan menentang, mungkin saya akan dikucilkan, mungkin saya malu. Tapi Anda tidak taat sama Tuhan kalau begitu. Atau mungkin Anda sudah percaya dan ada dorongan dari Roh Kudus bagi Anda untuk dibaptis. Anda belum dibaptis dalam gereja yang benar. Anda perlu melakukannya. Jangan menunda-nunda. Mungkin ada yang digerakkan oleh Roh Kudus mengenai hal memberi persembahan kepada Tuhan, perpuluhan. Anda bilang, jangan dulu Tuhan, jangan dulu. Saya masih kecil penghasilan saya, masa saya kasih persepuluhan? Tapi Anda tidak taat sama Tuhan. Atau mungkin Anda digerakkan Tuhan masalah menginjil. Anda perlu menginjil, memberitakan Injil. Anda perlu menyampaikan kabar baik kepada seorang teman Anda atau seorang kenalan Anda. Anda berkata, jangan dulu, saya belum siap. Jangan seperti itu. Mari kita taat kepada Tuhan secepat mungkin. Oke, kita lihat sekarang, lanjut lagi dalam Bilangan pasal 1 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21 dulu. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Oke, kita melihat di sini ada laporan tentang hasil sensus itu yang berumur 20 tahun ke atas laki-laki. Dari suku Ruben 46.500 orang. Cukup banyak, saudara. Cukup banyak ini. Ini hanya laki-lakinya saja. Kalau kita tambah dengan wanita, mungkin double, bahkan lebih lagi, karena harus ada anak-anaknya, dan orang-orang yang tidak sanggup berperang juga tidak dicatat. Jadi jumlah orang Israel sangat banyak waktu itu. Pantas saja Firaun merasa sangat terancam, dan sesudah diperbudak, dianiaya, mereka terus berkembang. Ini karena tangan penyertaan Tuhan berada pada mereka. Ingat, Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit. Dan menarik sekali kalau kita lihat contohnya di sini, urutan dari suku-suku yang disebut. Sekali lagi dimulai dari Ruben. Ruben yang disebut duluan. Dan kemudian yang kedua kita lihat Simeon ayat 22. Ketika silsilah Bani Simeon disusun
menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Jadi walaupun Ruben adalah nomor satu, tapi bukan dia yang jumlahnya paling banyak. Ingat, dia telah kehilangan kehormatannya karena dia telah berbuat dosa terhadap ayahnya. Dan memang kadang-kadang, saudara yang kasih Tuhan, dosa membuat seseorang kehilangan berkat-berkat yang harusnya dia terima dari Tuhan. Dosa membuat seseorang kehilangan kehormatannya. Dan Ruben tidak lagi menjadi yang pertama. Kalau Anda baca seluruh Alkitab semenjak kejadian itu, Ruben tidak pernah lagi menjadi yang paling hebat dalam apapun juga. Selalu dia nomor kesekian. Dia tidak menjadi yang terdepan lagi sesuai dengan nubuat dari Yakub sendiri. Kemudian Simeon adalah adiknya Ruben. Dan Simeon ini juga memiliki catatan negatif, ya, di mana dia bersama dengan Lewi terkenal dengan amarah mereka. Bahkan mereka membantai satu kota penuh karena amarah mereka. Dan kita akan melihat bahwa Simeon ini juga tidak pernah terlalu cemerlang dalam karirnya. Nanti kita akan lihat, bahkan di dalam kitab Yosua nanti, waktu pembagian tanah, Bani Simeon itu, tanahnya itu terserap oleh Bani Yehuda, atau dengan kata lain, tanahnya itu terpencar-pencar di dalam wilayahnya Yehuda. Jadi Simeon yang kedua. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi ayat 24 dan 25, yang ketiga disebut adalah Gad. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ya, menarik sekali bahwa ini lompat ke Bani Gad begitu. Nah, mungkin sekilas tampak tidak ada pembenaran kenapa tiba-tiba lompat ke Gad, karena Gad ini bukan anak nomor 3. Jadi pertama disebut Ruben, anak pertama, Simeon anak kedua, lalu tiba-tiba Gad. Bahkan kalau kita cek kembali ke dalam kitab Kejadian pasal 30, Anda boleh cek, tapi saya akan kasih tahu saja bahwa Gad itu sebenarnya adalah anak dari gundik Yakub, yaitu yang bernama Zilpa. Kita masih ingat Yakub bisa sampai punya 12 anak, terutama karena ada perang melahirkan antara Lea dengan Rahel. Dan pertama, Lea melahirkan 4 orang anak laki-laki, yaitu Ruben, kemudian Simeon, anak ketiga sebenarnya adalah Lewi, dan anak keempat adalah Yehuda. Dan melihat itu, maka Rahel sangat cemburu, dan kemudian dia memberikan Bilha, anak buahnya atau wanita yang melayani dia, hambanya, untuk menjadi gundik bagi Yakub, yang kemudian melahirkan bagi Yakub Dan, orang namanya Dan, kemudian Naftali. Nah, Lea tidak mau kalah rupanya. Wow, hebat sekali mereka lomba-lombaan melahirkan anak. Lalu diberikan Zilpa. Nah, dan mungkin hari ini kita sulit mengerti kenapa ada wanita yang saking pengen lomba dengan madunya, malah suaminya dikasih nikah lagi dengan orang lain gitu. Nah, tapi Yakub diberikan Zilpa yang akhirnya melahirkan Gad dan Asher. Nah, itulah Gad. Jadi Gad secara kronologis sebenarnya adalah anak kira-kira nomor 7 begitu, kira-kira nomor 7. Nah, kenapa dimasukkan di sini? Katakan Ruben, Simeon, kemudian yang ketiga kok Gad begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang di ayat 5, bilangan 1 ayat 5, itu urutannya beda lagi. Nah, makanya saya bilang ada banyak sekali catatan tentang 12 anak Israel, tetapi hampir seluruh catatan itu urutannya beda-beda. Nah, ini sangat menarik. Nah, kalau kita lihat di ayat 5 sampai ayat 16 yang tadi kita baca, itu urutannya ini: Ruben, Simeon, kemudian Yehuda. Nah, ini berdasarkan urutan lahir. Ruben, Simeon, lengkap Lewi, karena Lewi tidak masuk. Lewi nomor 3, kemudian Yehuda. Nah, Yehuda, kemudian Isakar dan Zebulon. Nah, ini adalah berdasarkan urutan lahir per istri. Jadi 5 yang disebut di sini, Ruben, Simeon, Yehuda, Isakar, Zebulon, adalah urutan lahir anak-anaknya Lea. Kemudian disebut berikutnya adalah Yusuf dan Benyamin. Nah, ini adalah urutan lahir anak-anaknya Rahel. Kemudian setelah itu baru 4 anak gundiknya disebut, yaitu Dan, Asher, Gad, kemudian Naftali. Tidak dengan urutan yang jelas, tapi hanya 4 anak gundiknya disebut. Nah, itu adalah urutan dari ayat 5 sampai ayat yang ke
15, tapi dalam penceritaan hasil sensus ini Ruben, Simeon, kemudian Gad. Nah, kenapa ini? Nah, rupanya kita tidak bisa tahu kecuali kalau kita memang ngintip ke depan. Nah, jadi jawabannya nanti akan kita dapatkan di pasal 2 sebenarnya. Jadi ini saya kasih sedikit bocoran dulu begitu. Jadi di pasal 2 kita tahu, kita diberitahu bagaimana orang Israel waktu itu berkemah. Jadi mereka berkemahnya juga per suku gitu. Jadi kalau kemah pertemuan ditaruh di tengah, nah suku-suku Israel itu berkemah mengelilingi kemah pertemuan. Ada yang di sebelah timur, di sebelah selatan, kemudian di sebelah barat, kemudian di sebelah utara. Nah, rupanya hasil sensus ini dilaporkan per kelompok perkemahan mereka. Jadi nanti kita akan lihat di pasal 2, di sebelah selatan itu ada 3 suku, Ruben, Simeon, dan Gad. Jadi hasil sensus mereka dilaporkan secara bersama-sama juga. Rupanya seperti itu. Jadi oleh karena itu urutannya di sini adalah Ruben ada 46.500, Simeon ada 59.300, kemudian Gad ada 45.650 orang. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Itu rupanya adalah orang yang berkemah di selatan. Sekarang kita lihat ada kelompok berikutnya yang melaporkan hasil sensus mereka. Ada 3 per 3 suku, dan 3 suku berikutnya adalah Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Kita baca dari ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.600 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Jadi 3 berikutnya adalah Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Ya, 3 ini adalah 3 anak terakhir Lea secara fisik. Ya, 3 anak terakhir Lea secara fisik, walaupun antara Yehuda dengan Isakar, Zebulon ada jarak. Karena setelah melahirkan Yehuda, sebenarnya Lea sempat berhenti melahirkan. Sampai-sampai dia harus kasih gundiknya. Tapi belakangan baru Lea melahirkan lagi Isakar dan Zebulon. Jadi 3 anak terakhir Lea di sini, walaupun ada sedikit jarak antara Yehuda dan Zebulon. Dan menarik sekali, Yehuda kita melihat di sini paling banyak jumlahnya di antara semua suku Israel, 74.600 orang. Dia yang paling banyak. Dan ini cocok dan konsisten dengan fakta bahwa dari awal Tuhan memilih Yehuda untuk menjadi suku yang akan melahirkan Mesias, dan Yehuda akhirnya akan menjadi suku paling dominan. Belum terlihat jelas di sini, nanti dia akan bersaing dengan suku Yusuf, tetapi nanti dominasi dari suku Yehuda akan terlihat jelas ketika memasuki zaman Daud. Dan sejak zaman Daud maka Yehuda dominan. Bahkan kata Yahudi itu sendiri, Yahudi itu berasal dari kata Yehuda. Jadi akhirnya seluruh kaum Israel dikenal dengan sebutan Yahudi, yang mengacu kepada suku Yehuda, saking dominannya suku ini belakangan. Oke, kita lanjut sekarang ayat 32 ya, 32 sampai dengan ayat yang ke-36 ya, 32 sampai 36 ada 3 suku selanjutnya. 3 suku selanjutnya siapa itu? 32 mengenai keturunan Yusuf. Ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ya, jadi suku Yusuf di sini dihitung sebagai 2 suku.
Efraim dan Manasye. Dan ini memang pantas sekali dilakukan mengingat suku Lewi hilang. Jadi suku Lewi hilang, mestinya tinggal 11, tapi di cover karena Yusuf dibagi dua, Efraim dan Manasye. Kenapa Yusuf seringkali dibagi dua? Ya benar, ini berkaitan juga dengan waktu Yakub sampai ke Mesir dan melihat Yusuf kembali, dia berkata, aku yang akan dianggap memiliki Efraim dan Manasye. Jadi Efraim dan Manasye itu anaknya Yusuf, tetapi akhirnya karena Yusuf meningkatkan statusnya, Yakub meningkatkan statusnya Yusuf, sehingga akhirnya Efraim dan Manasye dihitung seperti anaknya Yakub gitu. Jadi sejajar dengan paman-paman mereka. Makanya nama Efraim, Manasye bahkan sejajar dengan nama-nama ya seperti Benyamin itu kan pamannya. Yehuda itu kan pamannya, Ruben segala macam itu pamannya semua. Karena Efraim dan Manasye itu anaknya Yusuf, tapi disejajarkan. Mengapa? Karena Yusuf diangkat sebagai anak pertama. Yusuf diangkat sebagai anak pertama, dan aturan untuk anak pertama adalah pada zaman itu anak pertama mendapatkan 2 kali lipat warisan dibandingkan anak-anak lain. Nah, berhubung tanah Kanaan diberikan kepada Yakub dan keturunannya, jadi Yakub membagi Yusuf menjadi 2, Efraim dan Manasye, sehingga ketika pembagian tanah nanti waktu membagi undi, ya, bukan bagi 1 undi ke Yusuf, tapi membagi 2 undi, yaitu Efraim dan Manasye. Dengan demikian Yusuf secara total mendapat 2 jatah begitu. Itulah hukum warisan pada waktu itu. Anak sulung mendapat 2 kali lipat dibandingkan anak-anak lain. Jadi kita melihat di sini Efraim, Manasye, dan dari Efraim sebenarnya anak kedua Yusuf, tetapi juga ditinggikan oleh Yakub melebihi kakaknya Manasye. Dan Efraim nanti akan menjadi suku yang terkenal juga, dan sempat berebut-berebutan dengan Yehuda untuk menentukan siapa suku yang lebih dominan. Ada banyak pemimpin yang besar berasal dari Efraim juga. Antara lain yang paling terkenal tentunya Yosua bin Nun adalah orang Efraim. Dan bahkan di zamannya Salomo, setelah Salomo, Rehabeam, sempat kerajaan itu pecah, dan yang tinggal dengan Yehuda adalah si Benyamin. Sedangkan yang di sebelah utara itu dipimpin oleh Efraim. Jadi sempat memang Yehuda dan Efraim bersaing untuk menjadi suku yang dominan, tetapi nanti ujung-ujungnya Yehuda akan menang. Kemudian 3 kelompok yang terakhir, atau 3 suku yang membentuk kelompok terakhir dari ayat 38 sampai ayat yang ke-43. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asher disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Asher ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Ya, ini adalah 3 anak yang merupakan anak gundik sebenarnya, anak gundik. Ya, dan sewaktu muda sepertinya mereka cukup jahat. Oleh karena itu, kejahatan mereka lah yang dilaporkan oleh Yusuf kepada ayahnya yang membuat mereka iri kepada Yusuf. Tapi sekali lagi ada pertobatan, dan sebelum mereka menjadi bangsa Israel sepertinya mereka sudah bertobat. Oke, kita lanjutkan sekarang ayat 44 sampai 46. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel berjumlah 603.550 orang. Jadi kurang lebih 600.000 orang, 600.000 lebih sedikit. Oleh karena itulah perhitungan berapa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir itu bisa dihitung dari sini. Dihitung dari sini. Masih kurang Bani Lewi. Bani Lewi ada sekitar 20-an ribu. Nanti kita akan lihat di pasal 3 belakangan. Jadi plus Bani Lewi plus yang wanita dan anak-anak, diperkirakan orang Israel yang keluar dari Mesir itu sekitar 2-3 juta orang. 2-3 juta orang yang tadinya bekerja sebagai budak di Mesir dibebaskan menjadi
bangsa pilihan Allah. Sungguh, dan kini mereka siap untuk mengarungi padang gurun, perjalanan menuju tanah perjanjian. Oke, kita lanjut sekarang ayat 47 sampai 54 kita selesaikan. Tetapi mereka yang menurut suku bapak leluhurnya termasuk orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu, sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel, tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya, mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Bagian ini menjelaskan kenapa Lewi tidak masuk di dalam sensus. Nanti belakangan mereka akan disensus. Mereka punya tugas yang tersendiri, mereka punya fungsi yang spesial, dan ini adalah suatu kehormatan bagi mereka. Sungguh kehormatan, dan melayani Tuhan adalah kehormatan, saudara. Bukan suatu hal yang memalukan, tapi kehormatan. Dan diakhiri pasal ini dengan kata-kata, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Suatu kesaksian yang luar biasa. Apakah hal yang sama dapat dikatakan dengan kita? Bahwa kita melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang dikatakan? Mari kita bersama-sama melakukannya. Dan Bilangan pasal 1 kita memulai dengan melihat tema kitab Bilangan. Kita melihat dimulai dengan suatu sensus untuk mempersiapkan mereka untuk perang, karena perjalanan di padang gurun ada peperangan. Di situ ada tantangan. Mereka harus siap di sini. Dan kitab Bilangan nanti akan mencatat tragisnya ketika orang Israel justru memberontak kepada Tuhan. Dan mari kita tarik itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Saya undur diri dulu. Kita bertemu di sesi berikutnya. Kita akan bahas Bilangan pasal 2. Jangan lewatkan di mana-mana. Dan sampai jumpa, sampai ketemu. Maranatha.